5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, hari ini Siti pulang sekolah dijemput oleh ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan Siti. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin itu sumber energi mobil ya Bu? Tanya Siti. Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa Bu? Nah, bahan bakar minyak atau BBM itu berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu adik-adik. Berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM ini banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya Bu? Tanya Siti. Betul nak, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi ini makin sedikit. Oh begitu ya Bu. Ya nak. Wah kita sudah sampai nih. Ayo kita siap-siap turun. Nah di sini percakapan Siti dan ibunya membahas tentang bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak itu berasal dari fosil hewan yang mati dan tertimbun di tanah atau di laut berjuta-juta tahun yang lalu adik-adik. Nah, keberadaannya itu sangat terbatas dan susah untuk mendapatkannya. Tetapi penggunaannya juga banyak ya. Kalau kita tidak ada bensin, tidak ada solar, maka ya kita tidak bisa menggunakan sepeda motor, tidak bisa menggunakan mobil, lalu mesin-mesin di pabrik juga tidak bisa dijalankan dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu lama-kelamaan habis, kita sebagai manusia juga harus berusaha menghematnya adik-adik. Karena pembentukan BBM itu sangat memerlukan waktu yang lama. Sedangkan keberadaannya saat ini semakin menipis. Oh iya Bu, jawab Siti. Adik-adik, tulislah paling tidak 3 hal yang terkait dengan sumber energi yang sesuai dengan isi percakapan tadi. Nah, di sini dalam percakapan tadi itu berisi tentang bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak atau BBM ini berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu.
BBM dapat digunakan untuk kendaraan, menyalakan kompor, dan menghidupkan mesin-mesin pabrik. Nah, kita harus menghemat penggunaan BBM karena cadangan BBM di bumi kita semakin sedikit. Itu tadi ya informasi-informasi penting yang kita dapatkan dari percakapan Siti dan ibunya. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini. Nah, di sini ada kata fosil, ada kata BBM, mogok, bensin, dan energi. Yuk kita buat kalimat dengan kata-kata ini adik-adik. Yang pertama fosil. Nah, contohnya bahan bakar minyak itu berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang sudah mati. Misalnya seperti itu. Lalu BBM, bahan bakar minyak, itu ya singkatan dari bahan bakar minyak. Contohnya BBM banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kata mogok. Mogok itu kan berhenti ya adik-adik ya. Kendaraan mogok karena kehabisan bahan bakar, boleh. Kata bensin. Bensin dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Energi. Nah, energi yang ada di alam ini semakin sedikit. Kalian bisa membuat kalimat dari kata-kata ini berbeda dengan kalimat-kalimatnya Kak Citra. Buat berdasarkan pemikiran kalian sendiri ya adik-adik. Adik-adik, berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM juga semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis adik-adik. Nah adik-adik, kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang kalian bisa berdiskusi cara untuk menghemat BBM. Di sini cara-cara untuk menghemat BBM. Yang pertama, beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian, tidak menggunakan kendaraan milik pribadi adik-adik. Yang kedua, cukup berjalan kaki saja saat akan menuju tempat yang dekat. Menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat, sepeda yang di kayu itu ya adik-adik ya. Mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif ya. Lalu menggunakan BBM dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Ini tadi cara-cara menghemat BBM supaya BBM di bumi kita itu tidak cepat habis. Adik-adik, sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibunya, "Pukul berapakah sekarang?" Ibu menjelaskan bahwa sekarang itu pukul 11. Lihatlah gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Adik-adik di kelas 2 sudah belajar membaca jam ya. Jika jarum pendek di angka 11 dan jarum panjang di angka 12, ini artinya pukul 11 tepat. Ya, bukan pukul 12 atau pukul 11 lebih 12, bukan. Tetapi ini adalah pukul 11 tepat. Jarum panjang di angka 12 itu berarti pukul 11 tepat ya. Jadi 11.00 itu cara menulisnya. Coba diingat-ingat lagi materi kelas 1 ya, kelas 2 ya adik-adik ya. Berikutnya, 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11 lebih 15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lebih 15 pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut ini. Nah, kalau pukul jamnya pukul 11, yang depan ini menyatakan jam, yang belakang ini menyatakan menit adik-adik. Nah, kalau jamnya pukul 11 berarti jarum pendeknya di angka 11.
Lalu menitnya itu di angka 15. Loh Kak Citra, tidak ada angka 15. Nah, perlu adik-adik ketahui, setiap berpindah jarum ya, berpindah angka, jarum panjangnya dari 12 ke 1 itu artinya ada 5 menit. Lah kalau 15 menit berarti di mana? Nah, 15 menit ini kalau dari angka 12 itu ke angka 1 5 menit. Ke angka 2 jadi 10 menit. Ke angka 3 lebihnya 15 menit. Jadi kalau lebihnya 15 menit, jarum panjangnya di angka 3. Maka jam 11 lebih 15 menit itu gambar jamnya seperti ini adik-adik. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya itu menunjukkan pukul 11.30 atau jam 11 lebih 30 menit. Lihat gambar berikut ini. Kalau 30 menit ya, tadi kan setiap pindah angka jarum panjangnya itu berarti sudah 5 menit. Kalau 30 menit itu jarum panjangnya di angka 6 adik-adik. Ya, kalau 15 menit tadi kan di angka 3. Kalau 30 menit itu di angka 6. Lalu lihat adik-adik, jarum pendeknya tidak tepat ke angka 11, tapi hampir mendekati angka 12. Karena setelah jam 11 itu adalah jam 12. Nah, di sini menitnya sudah akan mendekati ke pukul 12 siang. Jadi jarum pendeknya itu terletak antara 11 dan 12. Lalu jarum panjangnya di angka 6. Karena jarum panjang di angka 6 itu menunjukkan 30 menit. Biasanya kalau sudah berada di tengah-tengah ini, kalau jarum panjangnya di angka 6 atau lebihnya 30 menit. Jadi setiap jarum panjang berpindah ke angka berikutnya, maka menitnya akan bertambah 5 menit adik-adik. Contohnya di sini ya adik-adik ya, Kak Citra punya gambar misalnya pukul 12. Kalau jarum panjangnya di angka 1, itu berarti lebihnya 5 menit. Kalau jarum panjangnya di angka 2, berarti lebihnya 10 menit. Kalau jarum panjang di angka 3, itu lebihnya 15 menit. Jarum panjang di angka 4 lebihnya 20 menit. Jarum panjang di angka 5 lebihnya 25 menit. Jarum panjang di angka 6 itu lebihnya 30 menit. Jarum panjang di angka 7 berarti lebihnya 35 menit. Jarum panjang di angka 8 itu lebihnya 40 menit. Jarum panjang di angka 9 itu lebihnya 45 menit. Dan jarum panjang di angka 10 itu lebihnya 50 menit. Dan jarum panjang di angka 11 itu lebihnya 55 menit. Jadi ini adik-adik ya, berputar terus. Nah kalau nanti jarum panjangnya di angka 12 itu sebenarnya 60 menit atau 1 jam. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, kalau jarum panjangnya di angka 3 itu 15 menit, di angka 6 itu 30 menit, di angka 9 itu 45 menit. Itu yang paling gampang untuk dihafalkan adik-adik. Nah, sisanya nanti kita tinggal tambahkan 5 menit saja. Ya, kalau di sini kalau di angka 3 itu 15 menit, berarti ke angka 4 ditambah 5 menit. Oh, berarti 20 menit itu jarum panjangnya. Jadi adik-adik sudah tahu ya, karena dalam 1 jam itu ada 60 menit. Perhatikan gambar-gambar berikut dan tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Yang nomor 1 nih adik-adik ya, pukul 7. Berarti di sini jamnya, jarum pendek menunjukkan angka berapa? Ya, angka 7. Lalu jarum panjangnya atau menitnya menunjukkan angka 12. Ini pukul 7 adik-adik. Lalu yang kedua, pukul 7 lebih 20 menit. Jelas kalau pukul 7 ya kita jarum pendeknya di angka 7. Kalau lebihnya 20 menit. Adik-adik tadi Kak Citra suruh mengingat bahwa di angka 3 ini lebihnya 15 menit. Berarti kalau 20 menit kita tambahkan 5 menit. Di angka berapa berarti? Di angka 4. Nah, jam 7 lebih 20 menit itu jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 20.
Jadi di angka 4 ini ya, maaf, di angka 4 yang menunjukkan menit 20. Lalu di sini pukul 6 lebih 40. Nah, kalau lebih dari 30 menit, pukul 6-nya ini sudah mendekati ke jam berikutnya. Berarti jarum pendeknya itu di tengah-tengah antara angka 6 dan angka 7. Lalu 40 menit. 40 menit di mana ya? Nah, kalian ingat dulu di angka 6 ini 30 menit. Kalau di angka 7 berarti ditambah 5. 35 menit. Di angka 8 ditambah 5. Berarti 40 menit. Nah, berarti jarum panjangnya di angka 8. Ini pukul 6 lebih 40 menit. Lalu pukul 9 lebih 15. Berarti jarum pendeknya di angka 9. 15 menitnya di angka berapa? Iya, di angka 3. Paling gampang ya adik-adik ya. Pokoknya hafalkan kalau menitnya itu di angka 3 15 menit, di angka 6 30 menit, di angka 9 itu 45 menit. Kita lihat contoh berikutnya adik-adik. Pukul 3 lebih 45 menit. Nah, pukul 3 karena lebihnya sudah lebih dari 30 menit, maka pukul 3-nya ini jarum pendeknya di antara 3 dan 4. Nah, 45 menit itu di angka berapa jarum panjangnya? Iya, di angka 9. Itu paling mudah adik-adik ya kita mengingatnya. Lalu pukul 10 lebih 10 berarti jarum pendeknya di pukul 10. Apakah jarum panjangnya juga di pukul 10? Tidak adik-adik, tapi kita lihat dari sini tadi ke angka 1, dari angka 12 ke angka 1, kalau jarum panjang itu berarti 5 menit. Kalau ke angka 2 berarti 10 menit. Jadi begini nih adik-adik jamnya. Jam 10 lebih 10 menit. Bukan jam 10 lebih 2 menit ya, bukan adik-adik. Karena jarum panjang itu setiap pindah angka itu artinya 5 menit. Lalu pukul 6 adik-adik. Nah, pukul 6 berarti ya seperti ini gambarnya, pukul 6 pas ya, jarum panjangnya di angka 12. Lalu pukul 6.30 karena sudah pas 30 di sini berarti jarum pendeknya di antara angka 6 dan angka 7. Nah, 30 menit itu berarti jarum panjangnya di angka 6. Begitu adik-adik, mudah ya kalian pahami. Adik-adik, kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari atau siang hari. Nah, setelah pukul 12 siang hari itu bukan pukul 1 lagi adik-adik kita menyebutkannya. Pukul 1 siang itu dibaca pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut dengan pukul 1 siang. Demikian pula pukul 14. Ya, pukul 14 itu berarti jarum pendeknya di angka 2. Ini ya, pukul 14 itu jarum panjangnya di angka 12. Itu sama dengan pukul 2 siang. Itu berlaku setelah jam 12 siang karena dalam satu jamnya itu 24 jam. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya contoh soal nih. Siti bangun tidur pukul 5. Nah, di sini pukul 5 ya. Kemudian Siti mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat ke sekolah. Kegiatan ini berlangsung selama 1 jam. Kalau 1 jam berarti jarum pendeknya ini akan berpindah 1 kali. Ya, karena jarum panjangnya akan berputar penuh, jarum pendeknya akan berpindah 1 kali. Ini lamanya kegiatan 1 jam. Maka artinya Siti pukul 6 siap berangkat ke sekolah. Ya, dari pukul 5 dia bangun lalu melakukan aktivitasnya selama 1 jam. Maka pukul berapa Siti siap berangkat sekolah? Pukul 6. Bisa dicari dengan cara bangun tidurnya Siti jam 5 ditambah kegiatan Siti yang berlangsung selama 1 jam. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi artinya Siti bisa berangkat ke sekolah itu pukul 6 adik-adik. Kita lihat nih adik-adik soal berikutnya. Jika Siti berangkat ke sekolah pukul 6 pagi, nah ini pukul 6 pagi, lalu sampai di sekolahnya pukul 7, berarti nanti jarum pendeknya di angka
7 ya. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah berapa jam? Hanya 1 kali lengkungan, berarti perjalanannya Siti 1 jam. Atau bisa dicari lama perjalanan itu sama dengan waktu ketika Siti sampai di sekolah dikurangi waktu ketika Siti berangkat ke sekolah. Waktu sampai ke sekolah pukul berapa? 07.00. Waktu berangkatnya pukul berapa? 06.00. Nah, kalau dikurangi 7 dikurangi 6 itu sama dengan 1. Maka lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam adik-adik. Seperti itu. Kita lihat nih, ada soal lagi. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Ini ya, pukul 7, dan sekolahnya selesai pukul 12 siang. Maka lamanya Siti belajar ada berapa? Dari jam ini sebenarnya kita bisa mencarinya adik-adik. Ini awalnya ya, jarum pendek di awalnya. Di akhirnya nanti pukul 12, berarti jarum pendeknya di angka 12. Kita bisa menghitung begini, dari 7 ke 12 kita hitung ya. Kita buat setengah lingkaran begini. 1, 2, 3, 4, 5, karena sampai jam 12 selesainya. Berarti lamanya Siti belajar ada berapa jam? Ya, ada 5 jam. Atau cara lainnya sama tadi. Ini bukan lamanya perjalanan ya, tapi lamanya Siti berjalan. Lamanya Siti belajar itu sama dengan waktu selesai belajar, yaitu pukul 12 dikurangi waktu mulai belajar, yaitu pukul 7. 12 dikurangi 7 sama dengan 5, yaitu 5 jam. Sama tidak dengan gambar ini tadi? Sama adik-adik. Jadi lamanya Siti belajar adalah 5 jam. Di sini ada soal berikutnya. Pukul 15 itu sama dengan pukul titik-titik sore. Nah, tadi kalian ingat ya bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Lalu setelah pukul 12 siang kita menuliskannya bukan 01.00 tapi 13.00. Ini ya, jam 1 siang itu pukulnya 13.00. Lalu kalau jam 2 siang itu ditulis pukul 14.00. Lalu jam 3 sore itu ditulis pukul 15.00. Berarti pukul 15.00 itu sama dengan pukul 3 sore. Seperti itu adik-adik. Berikutnya pukul 5 sore ditulis dengan angka. Nah, kita cari tahu nih, kalau pukul 5 sore itu ditulis dengan angka bagaimana ya? Ya, jam 12 siang, jam 1 siang itu pukul 13, jam 2 siang itu pukul 14, jam 3 sore itu pukul 15, jam 4 sore itu pukul 16, jam 5 sore itu pukul 17. Jadi pukul 5 sore ditulis dengan angka itu 17.00. Kita lihat nih adik-adik, masih ada soal berikutnya. Siti mulai belajar pukul 19. Nah, pukul 19 itu pukul 7 malam. Siti selesai belajar pukul 21. Nah, kita cari tahu dulu pukul 21 itu pukul berapa. Kalau pukul 7 malam itu pukul 19, maka pukul 8 itu pukul 20 adik-adik. Lalu jam 9 malam itu pukul 21. Ternyata Siti belajarnya sampai jam 9 malam. Maka berapa lama Siti belajar di rumahnya? Nah, kita cari saja dari jam 7 ke jam 9. Ya, kita buat begini, ada 1 jam, 2 jam. Maka Siti belajar itu selama 2 jam. Atau dengan cara, ya ini bukan lama perjalanan lagi, Kak Citra lupa edit lagi. Ini lama belajar ya. Sama dengan waktu selesai belajar itu pukul 21 dikurangi waktu mulai belajar pukul 19. 21 dikurangi 19 itu sama dengan 2. Jadi Siti belajar selama 2 jam. Dengan cara ini dan ini pasti hasilnya sama adik-adik. Kita lihat soal berikutnya. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah titik-titik jam. Nah, pukul 3 sore itu adalah pukul 15.
ya. Lalu Siti selesai pukul 5 sore. Nah, pukul 5 sore itu pukul berapa? Pukul 17.00 ini adik-adik ya. Nah, di sini dari jam 3 sore sampai jam 5 sore itu ada 2 jam ini ya, dari lengkungan Kak Citra 1, 2. Berarti lama waktu Siti mengaji ada 2 jam. Bisa juga dicari dengan cara lamanya Siti mengaji itu waktu selesai mengaji dikurangi waktu mulai mengaji. Waktu selesai mengajinya pukul 17 dikurangi pukul 15. 17 dikurangi 15 sama dengan 2. Jadi lama waktu Siti mengaji adalah 2 jam. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.